Syekh Burhanuddin radhiyallahu. Beliau lahir pada tahun 1646 di wilayah Sintuk, Kabupaten Padang Pariaman. Dikenal juga dengan nama Burhanuddin Ulakan. Beliau merupakan seorang ulama pengamal tarekat Syatariyah yang sangat berpengaruh di bumi Minangkabau. Ayah beliau bernama Pampaksati yang bergelar Karimun Merah, bersuku Koto, dan ibunya bernama Cukuik Bilang Pandai yang bersuku Guci. Di waktu kecil beliau seperti anak di masa itu. Beliau belajar dan bermain. Pada setiap malam beliau diajarkan ayahnya ilmu spiritual dan pencak silat. Pada sore harinya beliau menggembala kerbau. Dari penggembalaan ini beliau mendapatkan teman akrab yang bernama Idris. Sehingga suatu ketika saat beliau menggembala, harimau mengintai untuk memangsanya. Namun berbekal pelajaran bela diri dari ayahnya, beliau dengan izin Allah bisa mengusir binatang buas tersebut. Namun urat kakinya putus terkena kuku harimau tersebut. Sehingga akibat peristiwa itu dia menjadi pincang. Kemudian Pono mendapat kabar ada guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau. Guru itu adalah seorang ulama dari Mekah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Cerita ini menarik minat beliau. Maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk belajar agama Islam di Tapakis pada Tuanku Madinah. Melihat semangat anak kesayangannya, dan merasa hibah. Karena beliau cacat, maka selalu diperolok-olokkan oleh teman sepermainannya. Maka niat beliau tersebut dikabulkan oleh ayahnya, untuk pindah, sekaligus membuka lapangan usaha di daerah baru. Karena kecerdasan dan kemauannya yang kuat dalam mempelajari agama, maka dengan cepat beliau berhasil menguasai semua pelajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian beliau disuruhnya pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdurrauf di wilayah Singkil. Pada tahun 1650, beliau berlayar ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili, seorang mufti kerajaan Aceh yang sangat berpengaruh. Kepergian beliau ke Aceh tidak semata-mata untuk pergi menuntut ilmu, tetapi untuk menghindari kemarahan masyarakat yang mulai main fisik bahkan serta ingin membunuh beliau. Karena ajaran Islam tersebut akan menghalangi adat kebiasaan mereka dalam berjudi dan menyabung ayam. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama, berguru ke Syekh Abdurrauf di Aceh. Kemudian beliau bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh tersebut. Adapun keempat teman beliau adalah Datuk Maruhun Panjang dari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sitarapang dari Kubung Tigo Baleh Kabupaten Solok, Muhammad Nasir dari daerah Koto Tangah, Buyung Mudo dari daerah Bayang Salido Banda Sapuluh. Akhirnya mereka tiba di Singkil dan langsung menemui Syekh Abdurrauf di kediamannya sekaligus mengutarakan maksud kedatangan. Melihat kedatangan beliau, Syekh Abdurrauf teringat akan pesan gurunya, bahwa nanti akan ada calon muridnya datang dari arah selatan, yang akan menjadi penyuluh agama mewarisi ajaran Islam. Di mana orang tersebut kakinya cacat namun pintar dan berbudi luhur tinggi. Maka tanpa ragu sang mufti langsung menerima kelima orang ini menjadi murid. Latar belakang Syekh Burhanuddin yang berasal dari keluarga bangsawan, dan keahliannya dalam mengolah alam, buah dari pembelajaran keras yang diberikan ayahnya sangat berguna untuk belajar diterapkan di pesantren. Sehingga Syekh Abdurrauf mempercayakan Syekh Burhanuddin untuk mengurus keperluan pesantren, serta memelihara ikan di kolam, berkebun, bertani ke sawah, serta menggembala sapi kepunyaan Syekh Abdurrauf. Hal itu dia lakukan tanpa membantah karena beliau menyadari dalam belajar ilmu tarekat apapun alirannya dalam menuntut ilmu. Murid di hadapan guru ibarat mayat di tangan orang yang memandikannya. Dalam hikayat, suatu hari Syekh Abdurrauf menguji santrinya dengan memanggil dan menyuruh mereka untuk mengambil bejana yang menurut sang syekh jatuh di toilet pesantren yang penuh dengan kotoran manusia.
Dari sekian banyak santri, hanya beliaulah yang mau sepenuh hati menyelami toilet. Tanpa memperhitungkan bau busuk kotoran, sehingga beliau menyerahkan pada sang guru setelah dibersihkan. Ketika Syekh Abdurrauf dapat undangan ke sebuah pulau, maka beliau bergegas pergi dengan beberapa orang santri. Dan berpesan kepada santri lain, agar menyuruh Syekh Burhanuddin menyusul beliau ke pulau tersebut. Mendapat tugas dari sang guru, Syekh Burhanuddin dengan segera bergegas ke tepi pantai, tetapi setiba di tepi pantai beliau tidak mendapatkan sebuah perahu pun untuk berangkat ke pulau tersebut. Maka atas izin Allah dengan keyakinan penuh, tubuhnya menjadi ringan seringan kapas, sehingga beliau bisa berjalan di atas air, seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat dia melangkah menuju pulau. Peristiwa ini disaksikan oleh beberapa orang santri, baik yang ada di darat maupun yang berada dari seberang pulau. Sehingga ini menjadi salah satu karomah yang dimiliki Syekh Burhanuddin. Kejadian serupa juga terjadi di saat Syekh Burhanuddin sedang membetulkan atap rumah, di mana ada potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru, maka dengan seketika Syekh Burhanuddin melayang ke bawah untuk menyambut kayu tersebut. Salah satu peristiwa termasyhur yang menjadi pegangan kaum sufi, adalah di saat Syekh Burhanuddin diuji keimanannya akan godaan seorang wanita. Saat itu beliau disuruh menjaga anak gadis sang guru, sementara Syekh Abdurrauf pergi memenuhi undangan panggilan kerajaan. Kiranya bangkitlah nafsu beliau, melihat kecantikan anak sang guru. Namun untuk melawan nafsunya, beliau mengambil keputusan yang sangat mahal dengan pergi menjauh, serta memukul alat kelaminnya dengan batu. Bagi beliau daripada jadi budak nafsu setan, dan menjadi orang terbuang di dunia dan di akhirat, lebih baik menghukum alat kelamin, yang menjadi sumber pemicu pelampiasan hawa nafsu. Cukup lama beliau menderita penyakit akibat cedera alat kelamin, dan ketika sembuh dia tetap melakukan tugas semula seperti melayani kebutuhan santri dengan bijak. Hal inilah yang membuat Syekh Abdurrauf menjadi lebih perhatian padanya. Karena minat serta perhatiannya sungguh luar biasa, apalagi diikuti dengan daya ingatnya yang tinggi, membuat beliau termasuk murid yang terpandai di antara santri lainnya. Suatu ketika beliau dibawa oleh Syekh Abdurrauf ke surau besar, dan kemudian menyuruhnya membuka lembaran kitab, serta Syekh Abdurrauf mengajarkannya sekali dan kenyataannya seluruh isi dari kitab tersebut telah dikuasai oleh beliau. Hingga akhirnya berhasil lulus dengan baik dan sempurna. Lalu beliau menyendiri atau berkholwat selama 40 hari, di gua hulu sungai di wilayah Aceh, di kaki Gunung Pesangan. Setelah dirasa cukup menerima ilmu pengetahuan dari Syekh Abdurrauf, maka tibalah saatnya Pono dikembalikan ke Pariaman guna mengembangkan agama yang dia pelajari selama ini. Dengan begitu Syekh Abdurrauf memberinya gelar Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin dilepas Syekh Abdurrauf dengan disertai 70 orang yang akan mengawalnya selama dalam perjalanan. Rombongan ini yang akan dipimpin oleh Panglima Khatib Sangko. Alasan Syekh Abdurrauf membekali Syekh Burhanuddin dengan pengawal karena dia yakin nanti akan mendapat tantangan berat dari masyarakat Pariaman, sebab kala itu masyarakat Pariaman masih kental memeluk agama Hindu-Buddha. Sehingga banyak tukang-tukang sihir akan menantang, karena mereka tidak senang kesenangannya akan diusik dan akan diganti. Pada tahun 1680 Syekh Burhanuddin bersama rombongannya berangkat ke wilayah Ulakan Pariaman. Akhirnya rombongan Syekh Burhanuddin tiba di Pulau Angso di depan pantai Pariaman. Lalu beliau mendirikan sebuah surau di wilayah Tanjung Medan Ulakan Pariaman, untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mengenai hal ini menyulut kemarahan para tukang sihir di sekitar wilayah itu, sehingga mereka mengeluarkan segala kepandaiannya untuk mengusir rombongan Syekh Burhanuddin. Sehingga terjadilah perkelahian yang memakan banyak korban baik dari rombongan Khatib Sangko maupun pihak penyihir. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Ulakan, yaitu tempat penolakan kedatangan rombongan Syekh Burhanuddin. Berita perkelahian yang memakan korban ini sampai ke para jagoan di wilayah Tujuh Koto, sehingga mereka segera menyusul untuk menangkap Khatib Sangko.
Namun rombongan Khatib Sangko sangat kuat sehingga para jagoan tersebut tewas terbunuh. Peristiwa ini membuat seorang tokoh masyarakat setempat yang bernama Kalik-Kalik Jantan merasa geram dan gelap mata. Kemudian Kalik-Kalik Jantan bersama pengikutnya memutuskan untuk menyerang rombongan yang dikawal oleh Khatib Sangko. Maka terjadilah sebuah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut menimbulkan korban jiwa bagi kedua belah pihak, sehingga membuat Khatib Sangko memilih mundur guna mengurangi jumlah korban jiwa. Karena mengetahui Kalik-Kalik Jantan kebal terhadap senjata tajam, akhirnya Khatib Sangko yang melapor pada Syekh Burhanuddin. Oleh Syekh Burhanuddin, Khatib Sangko disuruh untuk segera melapor pada Syekh Abdurrauf tentang kejadian ini. Kemudian Syekh Abdurrauf memerintahkan Khatib Sangko agar memohon kepada Allah untuk menghilangkan ilmu kebal yang dimiliki oleh Kalik-Kalik Jantan. Setelah tiba di Pulau Angso, Syekh Burhanuddin memerintahkan kembali menyerang dari pantai Pariaman di pagi hari. Maka pecahlah pertempuran, sehingga kali ini Kalik-Kalik Jantan akhirnya berhasil dibunuh oleh Khatib Sangko. Tewasnya Kalik-Kalik Jantan berdampak pada menyerahnya pengikut Kalik-Kalik Jantan di seluruh wilayah Pariaman. Selanjutnya Khatib Sangko dinobatkan menjadi seorang mufti di wilayah Tandikek. Setelah merasa aman, Syekh Burhanuddin kemudian mulai mencari informasi tentang keberadaan kawan karib sewaktu kecilnya yang bernama Idris. Namun Idris telah diangkat menjadi seorang pemuka masyarakat dengan gelar Majolelo. Maka melalui seorang nelayan yang singgah di pulau yang ditempati oleh Syekh Burhanuddin, mengirim pesan kepada Idris bahwa dia adalah Sipono, teman masa kecilnya yang dahulu pergi belajar ke wilayah Aceh. Mendapat informasi bahwa yang datang adalah sahabat kecilnya yang bernama Pono, yang sekarang telah bergelar Syekh Burhanuddin. Maka Idris Majolelo mengajak seluruh ninik mamak, pemuka adat, sanak saudara, serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk menjemputnya. Sebagai tanda kenang-kenangan kembali dari menuntut ilmu, Syekh Burhanuddin menanam ranting pinago biru yang dibawa dari Aceh. Beliau berpesan kepada Idris Majolelo kalau beliau telah wafat, maka kelak beliau dikuburkan dekat pohon pinago biru tersebut. Untuk memudahkan pengembangan syiar agama, Syekh Burhanuddin meminta masyarakat agar membawa anaknya ke surau untuk bermain bersamanya. Disinilah cikal bakal pengembangan ilmu agama yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Sistem pembelajaran yang dilakukan Syekh Burhanuddin tidak seperti biasa. Beliau melakukannya sambil bermain. Semua permainan yang ada di masyarakat saat itu dia ikuti, dari sepak bola, main gundu dan layang-layang. Semua itu beliau lakoni, namun setiap memulai sebuah permain beliau selalu membaca bismillah dan doa-doa lain, yang membuat dia menang. Hal ini menimbulkan minat anak-anak untuk mengetahui dan belajar apa isi doa yang dibaca Syekh Burhanuddin menjadi tinggi. Untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Minangkabau, cara yang dilakukan Syekh Burhanuddin meniru cara gurunya Syekh Abdurrauf dengan kuasa dan restu Raja Pagaruyung. Maka Syekh Burhanuddin dan pengikutnya diberikan wewenang seluas-luasnya mengembangkan agama Islam di seluruh wilayah Minangkabau. Pada tahun 1692 Syekh Burhanuddin berpulang ke Rahmatullah dalam usia 85 tahun. Kematian beliau menimbulkan misteri hingga kini, karena setelah jasadnya telah selesai dikapani, di saat hendak dikubur di samping Surau Tanjung Medan hilang entah kemana. Konon menurut cerita tak lama berselang tersebarlah kabar bahwa ada masyarakat yang melihat dan mendengarkan ada cahaya yang diiringi suara gandang tasa, yang terbang melayang dan turun di dekat pohon pinago biru tersebut. Maka dinisbatkanlah bahwa lokasi tersebut adalah makam Syekh Burhanuddin yang sesuai dengan wasiat beliau.